السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat zuhur menjelang asar yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga setiap ayunan langkah kita ini akan memperberat mizan kita nanti di hari akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umat manusia segala aspek kehidupannya. Tidak ada satupun tatanan kehidupan yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang hidup dengan tatanan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengibaratkan orang tersebut lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Bahwasanya kehidupannya walaupun dia berada di tengah kegelapan malam, akan tetapi kegelapan tersebut akan menjadi terang benderang. Begitulah nikmatnya diutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jemaah yang berhadir pada saat ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat kelak di hari akhirat. Pada saat kita sibuk mencari baginda Rasulullah SAW dan meminta syafaat kepada beliau, sehingga duduk kita pada majelis ini sebagai pengakuan bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada zuhur yang berbahagia ini kita akan menyambung tentang Ayyamun Nabi, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan apa yang dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW pada saat Rasul memasuki pada saat salat subuh. Pada saat Rasul membacakan surat Fatihah, maka pada saat itu Rasul membacakan secara pelan-pelan mauqufun. Setelah membacakan surat Fatihah, muallif di sini menuliskan bahwasanya wa yaqra'ul Qur'an wa yaqra'una al-Qur'an al-fajr wa yutilu al-qira'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat subuh dengan memanjangkan bacaan salat subuh. Ma baina sittina ila mi'atu ayah. Salat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibaca pada rakaat pertama itu sekitar 100 ayat Al-Qur'an. 100 ayat yang dibacakan, dan rakaat kedua itu dibacakan sekitar 60 ayat. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW pada saat salat subuh. Berbeda perlakuannya pada saat salat duhur. Berbeda perlakuannya pada saat salat asar, maghrib, dan isya. Jadi jangan saklek dalam memahami sunnah. Jangan coba-coba menerapkan apa yang diterapkan pada saat subuh hari untuk diterapkan di zuhur hari. Maka lihatlah bagaimana tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasul membaca 100 ayat. Dalam riwayat yang lain dikatakan ini adalah ayat-ayat yang panjang yang dibacakan. Sangat lama salat subuhnya Rasulullah SAW. Fa in kana yaumil jum'ah qara'a fi raka'atil ula alif lam mim tanzilun suratus sajadah. Dan jika salat subuh pada hari Jumat, Rasulullah SAW membacakan surat sajadah di rakaat pertama. Alhamdulillah,
masjid kita sudah menerapkan ini, walaupun satu surat untuk 2 rakaat. Alhamdulillah, paling tidak sudah mengikuti sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Namun di Masjid Nabawi yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, di rakaat kedua, wa fi raqa'ati tsaniyah yaqra hal ata 'alal insani hinun minad dahr. Ini merupakan surat Al-Insan. Ada beberapa pertanyaan dari para jamaah. Ustaz, kalau seandainya dibacakan surat Sajadah rakaat pertama dan Al-Insan rakaat kedua, goyang kita, Ustaz. Betul, kalau seandainya kita mendengarkan dengan telinga. Tapi kalau seandainya kita mendengarkan dengan hati, maka kita tidak akan pernah goyang. Kenapa? Karena yang kita rindukan itu adalah bacaannya, maknanya, kita meresapinya. Sungguh maka kita akan bergetar hati kita sebagaimana yang diungkapkan di dalam surat Sajadah, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan ini merupakan ayat-ayat yang menceritakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Ayat-ayat yang menceritakan bagaimana pada saat seseorang itu akan keluar dari neraka, lalu mereka diseret kembali ke dalam neraka. Nah, kalau seandainya kita terbayang kondisi yang akan terjadi itu adalah pada diri kita, maka kita tidak akan sanggup menahan tangisan tersebut. Kalau seandainya yang terbayang itu adalah anak kita, orang tua kita, orang yang kita cintai, kondisi yang akan diseret kembali ke dalam neraka, maka ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang akan mengasah hati sanubari kita. Agar apa? Hati ini lembut. Hati ini tulus menghadap Rabb-Nya. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mungkin setelah kita belajar tentang ayamun Nabi ini, keseharian Nabi ini, sudah saatnya kita menerapkan sebagaimana yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ayo sama-sama kita pelajari surat Sajadah, kita renungi maknanya, kita pahami maknanya. Ayo sama-sama kita pelajari surat Al-Insan. Karena ini adalah dua surat yang memang sangat spektakuler. Sehingga apa? Kami di Mesir, kalau seandainya di subuh Jumat itu, ini adalah dua buah surat yang memang senantiasa dibacakan oleh imam. Sehingga apa? Hanan, hati orang-orang Mesir itu nampak. Hati mereka itu memang lembut sekali. Cepat iba. Dikarenakan apa? Dikarenakan setiap subuh Jumat, mereka itu selalu mendengarkan dua surat ini dibacakan oleh imam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya muallif mengatakan wa rubbama qanata ahyanan ba'da ruku' min raq'ati tsaniyah fi nawazil tanzilu bil muslimin. Kadangkala Rasulullah SAW membaca qunut nazilah jika kondisi umat Islam memerlukan kepada qunut tersebut. فَإِذَا أَتَيْتُمْ صَلَاتِهِ وَالسَّلَامُ مِنْهَا قَالَ وَهِيَ فِي مَكَانِهِ وَوَجْهُ تِلْقَ الْقِبْلَةِ. Dan pada saat Rasulullah SAW telah menyelesaikan salat dan beliau masih menghadap kiblat, ini adalah posisi pertama, keadaan yang akan kita jumpai. Boleh imam itu masih menghadap kiblat dan dia beristighfar. ثُمَّ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kondisi pertama, Rasul pada saat setelah salat itu tidak berpaling. Masih menghadap kiblat, mengucapkan astaghfirullah dan mengucapkan Allahumma antas salam. Summa sarafa an yaminihi wa rubbama sarafa an yasarihi. Dan bisa jadi suatu ketika Rasul itu berpaling ke kiri ataupun ke kanan. Ini adalah hal ihwal yang sering dilakukan oleh baginda Rasulullah. Bisa jadi suatu saat Rasul berpaling sebelah kanan. Bisa jadi Rasul berpaling sebelah kiri. Ini hal yang memang pernah dan lumrah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Fa'awwalu ma yasma'u minhu ashabuhu idza aqbala 'alaihim biwajhihi qawluhu rabbi qini 'adzabaka yawma tub'atsuna 'ibadak. Rasul meminta pengampunan dari Allah pada saat hari dibangkitkan. Ini adalah apa yang pertama sekali didengarkan oleh para sahabat pada saat Rasul berhadapan dengan para sahabat
maka Rasul membaca doa Rabbi qini adzabaka yauma yutba'tsun ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu pada saat engkau bangkitkan semua hamba-hamba. Sekelas Rasul yang sudah dimaksumkan, yang tidak ada berdosa, itu masih meminta doa seperti ini. Dan ini adalah fenomena Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Saya sering menasihati anak muda kita. Begitu dia salam hari ini, apa yang dia lakukan? Dia langsung membuka gadgetnya. Dan ini juga dilakukan oleh beberapa orang tua. Ini yang membuat kita sedih. Orang tua juga melakukan hal yang sama. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung buka HP, mulai tersenyum. Seakan-akan datang WhatsApp dari malaikat, bro masuk surga lu sekarang. Itu seakan-akan WhatsApp yang berisi sehingga dia bisa tersenyum. Seharusnya dia mengingat apa yang dilakukan, diajarkan oleh baginda Rasulullah. Rasul begitu salam apa yang dilakukan? Beristighfar, meminta ampun pada saat nanti kita dibangkitkan. Ini adalah hal-hal yang memang rutinitas, yang memang kita harus menghafalnya. Harus meminta kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, wa la na'budu illa iyyahu lahul nu'matu wa lahul fadl, wa lahul thana'ul husna, la ilaha illallah mukhlishina lahud din, walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jadd. Ini merupakan doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yusabbihullah wa yahmaduhu wa yukabbiruhu. Ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Rasul pada saat beliau berbalik menghadap kepada jemaah. Paling tidak Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu tidak kita lupakan setiap salat kita. Dan ini tidak perlu dijelaskan lagi kepada jamaah yang berada di Masjid Baitur Rahman. Kenapa? Karena tanpa dipandu pun di sini sudah terbiasa dan menghafal. Ini adalah salah satu keistimewaan jamaah di sini. Orang-orang kalau seandainya kita mengukur dengan tingkat kelas pendidikan, jamaah di sini sudah selevel profesor. Sudah alim-alim, alhamdulillah semua yang berada di sini. Zikir sudah hafal. Ini sebenarnya yang harus kita banggakan dari keadaan beriman kita. Karena sudah banyak ilmu yang didapati. Sudah banyak zikir yang kita dapati. Sehingga semuanya sibuk. Beda dengan beberapa masjid yang lain. Mohon maaf misalnya. Begitu selesai misalnya salat, itu semua asik ngobrol dengan yang lainnya. Kalau di sini tidak seperti itu. Ini adalah sebuah kebanggaan yang perlu kita syiarkan. Di sini orang begitu siap selesai, di sini baca Quran. Hal-hal seperti ini, kegiatan-kegiatan yang baik seperti inilah yang harus kita ekspos. Jangan orang luar begitu sedikit kebaikannya, eksposnya luar biasa. Kita di sini kebaikannya sungguh sangat banyak, tapi tidak ada yang mengekspos. Ini kelemahan kita. Kelemahan kita hari ini umat Islam tidak sering mengekspos terhadap kebaikan yang kita lakukan. Berikutnya, thumma yadhkuruhu bijawami'il ma'adz-dzikr alladzi yastaqbaluhu biha as-subh yawmahu wa minha. Kemudian Rasulullah SAW membaca beberapa zikir pada saat memasuki subuhnya. Di antara zikir tersebut adalah asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabi fin nari wa adzabi fil qabr. Apabila masuk waktu siang, waktu sore, maka asbahna itu diganti dengan amsayna. Ini adalah rutinitas. Zikir pagi dan zikir petang. Kenapa? Karena pada saat kita pagi, tidak ada yang bisa memproteksi kehidupan kita kecuali memang itu dengan izin Allah. Maka kita senantiasa memuji dan mengingat keagungan Allah dengan zikir-zikir pagi.
Pada saat kita mengucapkannya pada pagi hari sampai dengan sore hari, kita itu selalu dalam naungan Allah. Begitu kita mengucapkannya, melafalkannya zikir-zikir pada saat sore hari, maka kita akan senantiasa dalam lindungan Allah sampai dengan subuh kembali. Ini hebatnya hidup dalam keadaan Islam. Kita senantiasa selalu dilindungi dengan doa. Dan yang menjaga kita itu adalah penduduk langit. Kita titipkan kehidupan kita ini, urusan kita ini kepada penduduk langit. Semua yang akan bekerja, yang mendoakan kita itu adalah penduduk langit, bukan penduduk bumi. Terkadang penduduk bumi ini akan mengkhianati usaha kita. Terkadang mereka ini akan menertawakan kita. Berapa banyak harapan dan tumpuan yang kita tumpukan kepada orang-orang di atas muka bumi. Ternyata orang tersebut tidak bisa mengharapkan apapun bagi kesuksesan kita. Maka pada saat kita memunajatkan doa kita, memuji Allah dan berserah diri, maka semua penduduk langit itu akan bekerja untuk kesuksesan kita, baik di pagi hari maupun di sore hari.